A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bicara ngobrol-ngobrol tentang rumah tangga ini. Yang sudah berumah tangga, yang belum, untuk kita jadi pelajaran. Kenapa berbicara tentang rumah tangga? Karena awal daripada kehancuran kehidupan seseorang diawali dari kehancuran rumah tangganya. Kesuksesan seseorang diawali dari kesuksesan dalam rumah tangganya. Begitupun akhirat seseorang ditentukan oleh baik dan buruknya dalam membangun rumah tangganya, mensikapi setiap ujian dalam rumah tangganya. Rumah tangga itu mencakup suami, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, tetangga, itu rumah tangga. Dan rumah tangga mencakup berbagai macam aspek ujian. Yang harus digarisbawahi adalah dalam rumah tangga ini bahwa tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti menghadapi ujian dalam rumah tangga, siapapun orangnya. Nah, ujian dalam rumah tangga ini secara keseluruhan dibagi dalam 5 hal yang sering terjadi. Yang pertama, rumah tangga diuji dengan penyakit. Suaminya yang kena penyakit, istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, sehingga bisa goncang itu rumah tangga gara-gara gak bisa mensikapi penyakit yang menimpanya. Contohnya pada saat ibu mertua sakit, pada saat ibu kita sakit, atau pada saat anak kita sakit, kemudian goncang iman kita, lemah iman kita, maka rumah tangga bisa goyah. Rumah tangga bisa berantakan gara-gara tidak bisa mensikapi anak yang sakit atau orang tua atau mertua yang sakit. Nah, kemudian selanjutnya adalah ujian dalam rumah tangga ini yang senantiasa biasanya membuat goncang rumah tangga, bahkan sampai ada perceraian. Itu adalah sikap daripada pasangan hidup, pasangan suami. Kemudian sikap suami, maksudnya ya, sikap suami yang tidak disukai oleh istrinya, sikap istri yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, yang jadi masalah bukan sikapnya, tetapi suami kadang-kadang dan istri tidak mau belajar untuk mempelajari pasangan hidupnya. Sudah tahu pasangan hidupnya tidak suka dengan pakaian itu, dipakai pakaian itu. Ini contohnya. Sudah tahu istrinya nggak suka kalau begitu, malah dilakukan. Jadi masalah ini adalah terjadi melakukan apa yang nggak disukai pasangan hidup dan tidak melakukan apa yang disukai oleh pasangan hidup. Nah, yang lebih luar biasanya lagi adalah tidak mau belajar. Tidak mau belajar, oh kalau istri saya sedang diginihin dia akan marah besar. Oh, kalau suami saya diginihin dia akan marah besar, gitu. Itu belajar kita, sehingga kedepannya kita nggak melakukan apa yang tidak disukai oleh suami kita. Secara syariatnya seperti itu. Nah, kemudian begitupun ke anak, ke mertua. Gak sedikit loh mertua yang menyuruh cerai kepada anaknya. Ya, kenapa sebabnya? Karena menantunya tidak mempelajari sikap atau sifat karakter dari mertuanya. Kita sebagai anak, sebagai menantu, itu perlu mempelajari karakter orang tua dan mertua kita. Gak usah dilakukan kalau mertua kita gak suka, kita hindari. Kemudian kita lakukan apa yang mertua dan orang tua kita suka.
tentunya yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah kemudian jarang sekali kalau udah berumah tangga itu belajar bagaimana menjadi seorang istri, seorang suami yang lebih baik lagi. Malah sibuk mencari kesalahan pasangannya. Nah ini yang sering terjadi. Sibuk mencari kesalahan-kesalahan pasangan hidupnya, mengorek-ngorek masa lalunya. Nggak usah Pak. Jadi masa lalu kita ini, suami dan istri punya semua masa lalu, ya kan? Siapa yang nggak punya masa lalu? Dan nggak usah dicerita-ceritakan, nggak usah ditanya-tanyakan masa lalu itu, karena tidak ada gunanya, hanya akan memperkeruh masalah. Nggak usah dicerita-ceritakan, nggak usah ditanya-tanyakan. Udah hari ini ke depan gitu aja. Hari ini ke depan itu supaya ada semangat hidup. Yang ketiga, ujian dalam rumah tangga ini adalah campur baur yang terlalu dalam daripada orang tua dan atau mertua kita. Nah, ada yang cerai gara-gara terlalu dalam. Seorang mertua itu campur baur, mendiktator ataupun mengatur ke dalam rumah tangga anaknya. Nah, ini yang suka agak salah juga orang tua atau mertua. Kalau sudah menikah, berkeluarga, udah nggak usah disetir lagi. Nggak usah disetir lagi. Nah, kita kan udah punya anak perempuan, kemudian udah dinikahi sama laki-laki, maka udah dunia akhiratnya serahkan kepada laki-laki itu. Makan minumnya segala macamnya biarkan saja, tinggal kedoain aja kitanya. Tinggal teliti dari kejauhan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ikut-ikut campur. Tetapi seorang suaminya, seorang anaknya harus punya menghargai, menghormati orang tua dan mertua. Itu penting. Nah, di sisi lain orang tua atau mertua jangan terlalu ikut campur terhadap masalah dapur rumah tangga anaknya. Di sisi yang lain lagi, anaknya, menantunya harus bisa berbalas budi, berbuat baik, bersikap tutur kata yang sopan, yang santun kepada orang tua dan mertua. Dan ini belajar kita semuanya. Yang ketiga, terima kasih Ibu Epi Tangerang Selatan, Masya Allah. Pak Syamsurija, Afrija, Madura, Budi Badinda, Pak Junaid, Bu Yulia, Fatma, wassalamualaikum, waalaikumsalam, Putri, Masya Allah luar biasa. Tadi nggak bisa nonton, lagi live, HP baterai lobet, lagi di jalan. Oh iya, iya Bu Fatma ya, Bu Yulia Fatma. Ya, kita lanjutkan. Itu ya. Jadi banyak perpisahan, perceraian, berantakan rumah tangga gara-gara campur baurnya orang tua mertua kepada keluarga anaknya, dan tidak bisanya anak dan menantunya untuk menghargai orang tua dan mertuanya. Ya, jadi harus dipahami bahwa seorang suami itu punya kewajiban mengurus ibunya, memperhatikan ibunya sampai akhir hayatnya. Dan ibunya punya hak untuk dihargai, dihormati, dan dinomorsatukan oleh suami tersebut. Kalau seorang istri itu nomor satunya, nomor suami diperutamakan, taat kepada suaminya. Kalau suami taat kepada ibunya. Nah, kemudian istri bukan berarti istri dilalaikan, bukan. Istri pun harus punya tanggung jawab, suami pun harus punya tanggung jawab kepada istrinya. Dan ingat, suami punya tanggung jawab kepada ibunya, dunia akhirat. Ya, seperti itu. Jadi, seorang istri yang baik akan mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena dengan ridho seperti itu, orang tuanya akan berimbas positif kepada rumah tangga kita juga. Nah, yang paling bahaya adalah istri menghalang-halangi suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Mau ngasih apapun, ngasih uang apapun, berikan keleluasaan suami kita. Itu tanda suami kita berbakti sama ibunya. Kalau ibunya sudah ridho, maka Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka keluarga kita akan diberikan keberkahan, keberlimpahan, seperti itu. Kemudahan, kesehatan, indah. Nah, begitupun suami, walaupun istri itu harus taat kepada suami,
menomorsatukan suami, tetapi suami yang baik adalah suami yang memberikan, mendorong, mensupport istrinya berbuat baik kepada orang tuanya. Kita support istri kita untuk menghargai orang tuanya, mertua kita. Kita support istri kita untuk membelikan sesuatu yang membahagiakan orang tuanya. Support. Kita dorong untuk menghargai, menghormati, membahagiakan orang tuanya. Meskipun nomor satu seorang istri itu adalah ke suaminya, tetapi bukan berarti orang tuanya itu dilalaikan. Justru kita sebagai suami harus mengajarkan kepada istri kita bagaimana istri kita itu memuliakan orang tuanya. Masya Allah. Nah, kalau ini kita lakukan bersama-sama, maka akan membuat rumah tangga kita dari hari ke hari semakin baik, pribadi kita semakin baik, dan anak-anak kita akan Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleha. Karena anak-anak kita itu tergantung kita kepada orang tua kita. Menantu kita nanti akan tergantung apa yang kita kepada mertua kita. Nah, yang keempat, masalah rumah tangga ini yang membuat bisa bergoncang, bahkan perceraian, itu yang keempat adalah karena tidak siap dengan kekurangan pasangan hidup. Tidak siap dengan pasangan, yang keempat karena ekonomi. Karena ekonomi. Nah, perceraian banyak sekali karena masalah ekonomi. Kemudian akhirnya mencari hal-hal yang negatif lainnya karena hal ekonomi. Kemudian ada yang stres istrinya, suami, karena gara-gara ekonomi. Ya, maka dari itu kita harus bangkitkan. Harus kita bangkitkan bagaimana kita supaya bersinergi dengan istri dan suami untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga kita. Bermuamalah, berdagang, berbisnis, saling dorong-mendorong antara suami dan istri, bagaimana bisa bekerja sama dalam rangka memperbaiki ekonomi rumah tangga kita. Kan tidak elok kalau misalnya kita udah punya keluarga, kemudian bahkan udah punya anak, masih mengemis-ngemis kepada orang tua kita, kepada mertua kita. Nah, kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita, keluarga kecil kita, tanggung jawab kita. Ya, kemudian berarti kita harus serius, utamanya sebagai seorang suami harus serius dalam mencari nafkah ini. Karena mencari nafkah seorang suami itu untuk anak istrinya itu sebagai jihad fisabilillah yang sangat besar harganya di hadapan Allah. Bahkan akan menjadi sebuah syahid kalau misalkan wafat dalam kondisi mencari nafkah. Berdagang, bekerja, berbisnis, berusaha, itu adalah niatkan untuk mencari ridhonya Allah, sehingga itu termasuk jihad fisabilillah. Ya, kita dalam hal ekonomi juga ini berkaitan dengan makanan dan minuman. Keluarga kita harus dijamin sama kita. Bagaimana makanan dan minuman ini adalah makanan minuman yang halalan, thayyiban, yang bukan harta haram, bukan harta yang haram, makanan haram, caranya haram. Jangan sampai kita dapatkan ekonomi kita, uang kita dari harta yang haram. Kenapa? Karena sama dengan kita meracuni diri kita, istri kita, anak kita. Itu akan senantiasa anak kita menjadi pembangkang nantinya. Istri kita akan membangkang, suaminya akan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dagingnya dan darahnya terdiri dari makanan dan minuman yang haram, hartanya harta dari harta yang haram. Ya, sehingga doa-doanya tidak dikabulkan sama Allah karena makanannya makanan yang haram. Baju yang dipakainya dari harta yang haram. Mobil yang digunakannya dari mobil yang harta haram. Rumah yang dipakainya adalah rumah dari harta yang haram. Nah, ini dia. Nah, jangan sampai kita masalahnya dari kita sendiri, tapi kita nyalahin kenapa sih Allah gini, kenapa sih gak diijabah, kenapa saya miskin terus, kenapa saya melarat terus. Padahal kita sendiri yang memberikan makan dan minum ke dalam keluarga kita adalah dari makanan yang hasil haram, yang hasil dari yang dimurkai Allah. Yang kelima, menyebabkan rumah tangga hancur berantakan dan perpisahan, perceraian adalah karena ada
nafsu yang tidak disalurkan dengan benar. Nafsu seorang suami ketika ada masalah dengan istrinya ataupun tidak ada masalah dengan istrinya, ada hasrat kepada perempuan yang lain. Seorang istri ketika tidak ada respon dari suami, ketika suaminya tidak peduli, ketika suaminya sedang bangkrut, kemudian tergoda dengan rayuan laki-laki lain. Tergoda dengan rayuan laki-laki lain. Nah, ini namanya, dari 5 hal yang paling dahsyat adalah yang sering kali orang tidak sanggup adalah yang nomor 5 ini. Karena yang nomor 5 ini adalah gabungan antara hasrat manusia dan hasrat binatang dan hasrat setan. Sulit sekali untuk dikendalikan, sahabat. Maka jangan main-main api. Yang sudah pernah, yang sudah pengalaman, sudah pernah terjerumus, bisa merasakannya. Bagaimana kalau sudah tergoda dengan laki-laki lain selain istri kita, selain suami kita, tergoda dengan istri lain selain istri kita, bagaimana rasanya? Itu seperti orang yang sedang main-main di dalam api, bara api, atau orang yang sedang main-main di dekat pantai lautan samudera yang sangat dalam. Makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, nggak terasa hanyut terbawa arus air. Makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, akhirnya hangus terbakar. Maka kalau dengan namanya, kalau saya bilang adalah virus nafsu birahi, virus nafsu hewani yang kita ketertarikan kita sebagai laki-laki kepada perempuan. Yang lain pun itu sebagai fitrah. Istri melihat laki-laki yang lebih tampan dari suaminya, itu juga fitrah. Tapi langsung kita sampaikan ke Allah dan istighfar itu. Nah, yang itu akan selamat. Dan berusahalah tidak mencurahkan perasaan dan curhat kepada selain istri, selain suami kita dalam hal-hal tertentu, apalagi bukan ahlinya, kecuali orang itu adalah konselor, ya, kita mencari solusi dan itu ahlinya memang, profesinya memang. Nah, itu boleh, gak apa-apa. Dan kita pastikan kita nyari solusi, bukan mencari sesuatu yang membuat kita jatuh hati kepadanya, yang membuat kita jatuh cinta kepadanya, yang membuat kita nafsu kepadanya. Nah, itu yang harus kita jaga, sahabat. Karena kalau kita sudah, si setan itu sangat mudah sekali menggerak-gerakkan hati kita, pikiran kita. Awalnya kebakaran rumah yang gede ini diawali dari percikan api yang kecil. Seperti itu. Artinya apa? Orang yang terjerumus dengan perzinahan itu diawali dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang curhat, hal-hal yang perhatian, sok-sok perhatian. Hati-hati nih, sok-sok perhatian. Nanti kitanya nggak sanggup, dianya juga nggak sanggup. Ya, maka dari itu tidak sedikit orang-orang yang terjerumus ke dalam hal itu yang udah pernah. Maka yuk kita perbaiki. Ya, namanya manusia, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Karena jangan sampai memang mengorbankan rumah tangga kita, anak-anak kita, kasihan, ya kan? Sholat kita, bayangkan kalau udah tergoda dengan virus cinta yang nafsu itu, selain daripada yang halal, itu akan membuat hati kita terbelenggu, ya. Kemudian akan membuat kalau udah terbelenggu, nggak nyaman hatinya, nggak enak lagi yang namanya sholat. Yang terpikir hanya dia saja. Pasangan hidup kita yang sah dianggap kita sebagai keset, sebagai apa namanya itu, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bahkan jelek nampaknya, kelihatannya. Kenapa? Karena dianggapnya orang yang di luaran sana itu yang paling cantik, paling ganteng, paling bagus segalanya. Itu adalah pola, bukan karena pelet, bukan, tapi memang polanya gitu, Pak, Bu. Memang polanya seperti itu. Dibuat hati kita itu kalau udah terjatuh cinta kepada seseorang, dibikin oleh iblis itu adalah indah saja.
Dibikin hal yang dosa itu adalah nikmat, indah, bahagia, seakan-akan itu adalah sesuatu yang akan menyenangkan, padahal akan menghancurkan, Pak Bu. Padahal dia akan menghancurkan si iblis itu dengan caranya. Iblis itu kalau paling suka kalau dengan orang yang sehingga kita cerai itu. Tujuan iblis itu menggoda kita supaya kita cerai dengan istri kita, dengan suami kita. Nah, sebelum cerai pasti digoda juga gimana supaya kita ini selingkuh dulu. Dengan alasan apapun, selingkuh itu jelek banget. Selingkuh itu adalah sesuatu yang tidak mau diketahui sama orang lain. Itu adalah selingkuh. Bisa selingkuh uang, bisa selingkuh waktu, bisa selingkuh apapun yang nggak mau diketahui sama orang lain, itu adalah selingkuh namanya. Bukan selingkuh itu hanya tergoda dengan perempuan lain, laki-laki lain, bukan cuma itu. Apapun bentuknya kalau nggak mau diketahui oleh orang lain, yang kalau kita diketahui itu akan memalukan kita, aib kita, itu namanya selingkuh. Nah, ini kita ngobrolin ini, ya. Yang kelima ini adalah sebagian besar orang yang cerai gara-gara ini. Walaupun di dalam draft untuk mengajukan perceraiannya itu bukan karena yang ini. Kenapa cerai? Karena ekonomi. Padahal bukan. Kenapa cerai? Karena orang tuanya terlalu ini. Padahal yang kelima ini. Tapi dijadi kambing hitamkan ini, gara-gara sifatnya gini, gara-gara gini, padahal sedang tergoda dengan laki-laki atau perempuan yang lain. Nah, yang belum pernah merasakan, jangan pernah main api, ya. Dimulai daripada jangan pernah mencurhatkan sesuatu kepada lawan jenis, kepada orang lain, kecuali dia memang ahlinya di bidang itu. Dan orang itu kuat imannya, pastikan kuat imannya. Yang kuat imannya itu bukan candanya jenggotan. Oh, dia jenggotan kuat imannya, bukan. Kambing aja jenggotan. Oh iya, pakai peci terus dia mau pasti kuat imannya. Oh, dia ustadz pasti kuat imannya. Enggak semuanya. Ya, jadi untuk menentukan kuat imannya itu bukan dari peci, bukan dari jenggot, bukan dari baju yang dipakainya, bukan dari pintar baca Al-Qur'annya, bukan dari baca hadisnya banyak pahamnya, mesantrennya lama, bukan karena itu saja. Nah, zaman sekarang ini harus cerdas-cerdas kita. Nah, disinilah karena kalau udah terjerumus separuhnya aja, itu akan full nantinya. Nah, maka jangan sampai setengahnya kita tergodanya. Baru dari mulai awal, ketika udah sedikit-sedikit ada rasa, sedikit-sedikit misalkan udah ada perasaan senang, perasaan nafsu ingin memilikinya, perasaan nafsu ingin mendekatinya, perasaan nafsu ingin meminta nomor handphonenya, perasaan nafsu ingin bertemu makan bersama. Nah, itu udah jangan diikutin itu. Si iblis itu dimulainya dari sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi kita nggak terasa aja. Akhirnya Bu Deris hadir, Kang. Temanya ngena banget ya. Karena ini memang banyak sekali Bu Deris. Ya, hampir semua orang, siapa sih yang nggak tertarik dengan lawan jenis yang lebih ganteng, yang lebih cantik? Itu normal. Nah, nggak normalnya ketika kita pengen lebih dekat lagi, pengen ketemuan. Nah, pada saat kita WA-an, ketemuan, tapi WA-annya yang menyimpang gitu. Awalnya baik, akhirnya nggak terasa menyimpang. Nah, kita langsung ingat, ya Allah, itu wajar kita terbawa oleh emosi, terbawa oleh nafsu, itu wajar. Sesudah itu langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu. Langsung lurus lagi. Maka dari itu seorang ulama mengatakan, membawa rumah tangga ini bagaikan membawa sepeda. Kadang-kadang belok, kita udah lurus gitu, belok, lurusin lagi, belok, lurusin lagi gitu. Itu rumah tangga itu seperti itu memang. Jadi hampir tidak ada yang nggak pernah tergoda oleh laki-laki atau perempuan lain. Hampir semuanya tertarik seperti itu.
yang mengatasnamakan poligami. Saya pernah sering bertemu dengan orang-orang yang mengatasnamakan poligami padahal nafsu doang. Bukan jelek poligaminya, bagus. Maksudnya itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita menolak poligami. Tetapi yang harus ditolak adalah orang yang mengatasnamakan poligami padahal itu nafsu. Padahal itu nafsu. Banyak yang dirugikan. Bagi yang sudah poligami, lanjutkan itu sampai betul-betul ke surganya Allah. Gimana caranya? Karena udah terlanjur, silakan. Bagi yang ingin, gak apa-apa ingin mah, tetapi jangan dilakukan. Bukan makom kita, gak nyampe ilmunya sahabat. Ya, guru-guru kami saja yang betul-betul ilmunya tinggi, banyak yang gak sanggup. Ya hanya keinginan saja. Karena Rasulullah SAW itu nggak seperti itu caranya. Nah, Pak Dana terima kasih sudah hadir, barakallah, masya Allah. Mom sayang, kemudian Mom Yayang, Umi Aping, Pak Asep, Bu Yuli. Assalamualaikum, mohon pencerahannya gimana cara mensikapi yang sedang diuji dengan tahap rezeki. Alhamdulillah, insya Allah selalu istiqomah. Gimana Bu ini? Cara mensikapi yang sedang diuji dengan rezeki kurang gitu Bu, atau gimana, atau banyak rezeki? Untuk mensikapi pada saat rezeki kita sedang seret, sedang kurang, yang pertama adalah introspeksi diri. Saya sholatnya gimana? Saya hubungan baik sama Allahnya gimana? Nah itu yang nomor satu, kita perbaiki. Oh ternyata kurang saya hubungan baik sama Allah, kita perbaiki. Yang ketiga, kita introspeksi diri juga. Makanan saya itu dari makanan halal atau haram. Oh ternyata banyak ribanya yang kita makan. Oh langsung kita tobat gitu. Kemudian selama ini kita ada rasa dendam nggak kepada mertua, kepada orang tua? Kalau ada, langsung kita hapuskan. Seperti itu. Itu rizki itu banyak macamnya yang menghambat rizki kita. Dan ingat, Allah memberikan rezeki banyak kepada kita bukan berarti Allah memuliakan kita. Belum tentu. Dan Allah memberikan kesempitan rezeki kepada kita, keluarga kita, belum tentu Allah sedang benci ke kita. Belum tentu. Belum tentu Allah sedang menghinakan kita. Belum tentu. Bisa jadi kita diberikan rezeki yang seret oleh Allah saat ini. Bisa jadi karena Allah sayang ke kita, karena kita selama ini keluar dari rel. Kita banyak maksiat ke Allah, banyak ninggalin sholat. Dijadikan rumah tangga kita itu untuk hal-hal yang nggak baik aja, nggak saling menasihati dalam kebaikan gitu. Antara suami istrinya saling mencaci, saling memaki. Kemudian dibiarkanlah istrinya untuk melakukan hal yang maksiat. Suaminya nggak sholat, dibiarkan. Nah itu bisa jadi itu gara-gara itu rezeki kita diberikan syarat oleh Allah supaya kita kembali memperbaiki diri. Yang pertama introspeksi diri, yang kedua istighfar, yang ketiga perbanyak sedekah dan sholawat serta sholat sunnah. Kemudian minta maaf kepada sesaudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Ibu Elisa, barakallah. Jadi 5 hal ini sahabat-sahabat, kita harus percaya bahwa hal 5 ini pasti ada salah satunya yang menimpa keluarga kita. Keluarga siapapun, mau orang kaya, orang miskin, mau orang pejabat, mau orang rakyat jelata, mau ulama, mau orang biasa, Nah, maka ini saya sampaikan karena nggak sedikit orang yang istri kedua stres datang ke sini, istri pertama stres datang ke sini, istri ketiga stres datang ke sini, istri keempat ada yang suami punya istri 4, punya istri 3, punya istri 5, stres datang ke sini, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, bubar semuanya. Gayanya ingin punya istri 2, ingin punya istri 3, nggak mampu imannya, nggak mampu ilmunya, nggak mampu hartanya, nggak mampu fisiknya, nggak mampu mentalnya. Akhirnya apa? Jangankan 3, inginnya sakinah mawaddah warahmah, bikin 3, bikin 4 istrinya. Apa yang terjadi? Bubar semuanya. Nah, bukankah itu semakin menjadi ribet masalahnya? Satu orang cerai aja kita, satu istri cerai,
itu kita punya beban banyak banget, beban ke istrinya, beban ke mantan, ke anak, ke mertua, keluarga besarnya. Itu jadi hal yang membebani kita dunia akhirat, sahabatku. Bagaimana kalau misalkan istrinya 2? Berarti 3 keluarga besar ini kita punya masalah. Kalau 3 istrinya gimana? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, dan yang bahan dasarnya dari jin dan manusia. Masya Allah. Bu Deris, Kang pami nasihatin suami, cara penyampaiannya gimana? Berhubung suaminya sepantaran gitu, Kang, jadi kayak temen, takutnya nggak sopan. Ya, untuk menasihatin suami ada 2 macam. Ada yang superior, ya ada yang tawadu. Yang superior itu nggak mau dinasihatin oleh istrinya, gengsi, sombong. Ini istri tahu apa nasihatin saya, gitu kan. Nah, kalau kita tahu suami kita seperti itu, maka tidak cocok yang nasihatin kita. Harus yang menasihatinya orang yang dianggap tua oleh beliau. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi yang kedua nih caranya. Kita belajar di YouTube, kemudian baca buku yang ingin kita rubah dari suami kita. Ingin nasihatin tentang riba misalkan. Kita dengerin YouTube atau video tentang riba di dekat suami kita, dan ajak suami kita, apa nih, kita lihat cuy, ini bagus nih, apakah kita termasuk apa enggak? Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, kita nyari orang yang menurut suami kita itu bermartabat, dihormati oleh suami kita, sehingga kata-katanya didengar oleh suami kita. Biasanya seorang suami sayang banget sama ibunya, maka seorang istri bisa bekerja sama dengan ibunya suami, dengan mertua, untuk menasihati suami kita. Tetapi jangan menjelek-jelekan di depan mertua kita. Tapi bilang, Bu, sama-sama perempuan kita, nih saya ingin banget rumah tangga saya dengan suami itu langgeng selamanya sampai surga. Tapi ini, Bu, saya sedang memperbaiki diri, dan ingin juga suami saya juga memperbaiki diri. Cuman saya minta bantuan sama ibu, supaya saya kalau ada salah tolong diingatkan, dan tolong ingatkan suami saya dalam hal ini. Bisa kalau mertua kita bisa diajak musyawarah. Kalau tidak, jangan pakai jurus yang tadi itu, yang kita sama-sama belajar pakai buku, dengerin ceramah. Nah, kemudian seakan-akan kita ini belajar nonton video gitu, padahal kita sedang mengajak dia untuk, dan kita sambil doakan, ya Allah getarkan hatinya dengan mendengarkan wasilah video ini. Video yang di YouTube kita cari tentang apa yang ingin dinasihatkan pada suami kita. Begitu Bu Deris. Mudah-mudahan terjawab, insya Allah. Pak Edwin dari Cibinong, Bu Mary Sinergi, Bu Rani, Assalamualaikum, Rani hadir. Waalaikumsalam Bu Rani. Ya, seperti itu. Sahabat-sahabat, ketika uang banyak, suami itu bisa banyak terjadi kondisinya tergoda dengan hal-hal yang maksiat. Kalau tidak kuat imannya, maka harus imannya dikuatkan, hartanya kuatkan. Jangan sampai hartanya makin banyak, imannya nggak dicas, nggak ditambah. Itu bahayanya luar biasa. Nah, kemudian kalau imannya bagus, hartanya makin banyak, dijadikan hartanya itu untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tua, untuk mertua, untuk di jalan Allah. Kalau imannya lemah, ya karena nggak mencari ilmu untuk meningkatkan iman, maka ketika dikasih harta yang banyak, dipakai untuk maksiat itu. Ke istri makin kurang ajar, ke anak gak perhatian, ke orang tua kurang baik, malah nikah lagi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, itulah yang akan menjadi bencana di kemudian hari. Saya belum lama ini bertemu dengan seseorang, beliau adalah pengusaha,
Baru 4 hari yang terakhir ini saya ketemu dengan seseorang pengusaha masih muda. Beliau punya omset satu bulannya itu 1 miliar. Satu harinya itu 60 sampai 70 juta penghasilannya. Sampai punya aset 14 miliar. Punya aset beliau 14 miliar. Pada saat kondisi uang banyak, imannya nggak kuat. Istri yang soleha tersebut malah disakiti dengan menikah lagi tanpa diketahui oleh istrinya. Nikah lagi. Pada saat setahun nikah, diketahui marah suaminya, dibanting sama apa namanya itu? Sama sendok. Oh, suaminya dibanting sama sendok sama istrinya ininya. Oh, itu berantemlah 2 hari 2 malam. Kemudian untung istrinya itu soleha, kemudian mendekat ke Allah, kemudian tahajud, memperbaiki diri udah. Nah, suaminya ini udah nikah lagi. Nah, nikah lagi yang ketiga. Kemudian yang kedua sirna. Yang ketiga ini dalam kondisi gonjang-ganjing. Tetap aja yang pertama yang mendampingi sampai detik ini. Dan sekarang hartanya hilang semuanya, perusahaannya bangkrut, 14 miliar itu hilang semuanya sirna, tinggal rumah 1. Kemudian punya hutang 4 miliar. Detik ini tuh punya hutang 4 miliar, kemana-mana dikejar-kejar yang nagih, hampir stres. Akhirnya apa? Istri semuanya tidak terurus. Masya Allah. Amin. Hatur nuhun Kang, bismillah, semoga cepat bergabung di PT BES. Semoga, amin, semoga diberikan hidayah kita semuanya. Jadi seorang suami atau istri kalau mendoakan istri, mendoakan suami, ya Allah berikan hidayah kepada saya dan kepada pasangan hidup saya. Nah, supaya, karena kita juga butuh hidayah, butuh petunjuk. Ibu Irma Susilawati Banjar, barakallah, Pak Alim, seperti itu. Jadi perkara ini perkara yang sangat susah sekali sahabat sebetulnya. Maka dari itu kita selalu minta pertolongan kepada Allah, karena kalau sudah kena oleh hal virus cinta ini, virus yang namanya virus cinta ini, virus nafsu ini, Masya Allah, itu akan menghancurkan. Bisnis sebesar apapun akan rubuh, keluarga seharmonis apapun akan roboh, ya, kemuliaan, popularitas akan runtuh kalau kita terkena penyakit yang nafsu ini. Suami ke perempuan lain, istri ke orang lain, ke laki-laki lain. Itu segera sekarang stop, karena kalau tidak akan ada bencana yang sangat dahsyat di dalam rumah tangga kita. Bencananya sangat mudah bagi Allah. Allah lunturkan, dan bencana yang paling besar dalam kehidupan rumah tangga adalah dihilangkannya ketenangan dalam jiwa kita di rumah. Jadi masuk rumah ini panas. Masuk rumah itu gak mau sholat, kita malas sholat, malas baca Quran, malas untuk membahagiakan suami, membahagiakan istri, malas itu. Ke anak sulit untuk perhatian, itu tanda-tanda kita sedang ada penyakit virus ini. Nah, jadi salah satu tanda-tanda istri kita atau suami kita sedang kena virus ini adalah, tandanya adalah kurang menurun sholatnya, perhatiannya kurang kepada kita. Yang ketiga, ke orang tuanya yang tadinya baik menjadi tidak baik, itu tandanya. Berarti sedang tanda-tanda dia sedang tergoda dengan lawan jenis di luar kita. Apa yang kita harus lakukan? Kita perbaiki diri kita. Gak usah mencari-cari tahu tentang dia. Kita perbaiki diri kita, tentang hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita taat tetap kepada suami kita, kita tetap kepada istri kita, memperbaikinya. Dan pura-pura tidak tahu, kita munajat kepada Allah malam hari, itu yang kita lakukan. Tetap senyum, tetap baik, tetap ramah, biarin. Nanti akan sebentar tergodanya. Dan yang sudah berkali-kali kejadian selingkuh, itu nanti pun akan Allah siapkan cara untuk membuat dia bosan. Karena kitanya nggak berubah, tetap kita dekat sama Allah, kita memperbaiki diri sama Allah, kita sibukkan diri untuk dengan anak, sibukkan diri dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan membaca ilmu, mencari ilmu. Udah, nanti dia akan bosan, dibikin bosan oleh Allah, dibikin capek, karena
Kalau kena virus cinta, virus nafsu itu akan bikin lelah, capek dan penyakitan. Dan kebanyakan orang yang kena penyakit stroke, jantung, ya, ketika banyak melakukan hal-hal yang seperti itu. Bayangkan, orang yang tadi saya ceritakan itu, yang punya istri 3, akhirnya berantakan, hancur berantakan. Itu hari-harinya penuh dengan ketidaktenangan hatinya. Kenapa? Karena takut terbongkar rahasianya, karena takut ketahuan nikah sirinya, karena takut. Jangan mau. Dan seorang suami, seorang laki-laki, kalau ada yang siap dinikahin jadi istri kedua, istri ketiga, itu awalnya doang. Di tahun kedua pasti dia lebih galak daripada istri pertamanya. Pasti dia lebih banyak nuntutnya. Di awal-awal iya betul, dia akan saya rela, gak apa-apa, saya gak apa-apa jadi istri kedua, saya gak apa-apa, saya dapat uangnya sedikit, saya gak apa-apa, gak apa-apa. Itu awalnya. Nanti pada saat tahun kedua itu berubah haluan, akan yang lebih galak dia, yang lebih nuntut dia. Nah, ini pengalaman kami itu banyak yang datang ke sini, ya, yang diterapi itu seperti itu. Polanya udah ketahuan, ya, polanya sudah ketahuan. Jadi Bu Dinda, kalau ada orang yang berpoligami tapi istri pertamanya nggak ridho, itu hukumnya gimana? Hukumnya gimana? Poligami. Nah, poligami itu secara syariatnya ada hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami. 1, imannya cukup. 2, ilmunya cukup. Yang ketiga, sholatnya ataupun ibadahnya cukup. Yang keempat, hartanya cukup. Baru boleh poligami, ya. Kalau enggak, jangan. Ingin iya, ilmu enggak cukup, jangan. Hancur nanti. Pertanyaannya, gimana? Perlu ridho istri enggak? Istri enggak ridho pun enggak apa-apa sesungguhnya. Nggak perlu izin juga nggak apa-apa secara syariatnya. Tetapi yang jadi masalah bukan izin nggak izinnya, tetapi sesudah kita nikah istrinya nggak ridho, kemudian sembunyi-sembunyi, maka dia akan berdusta terus. Dari mana mas? Dari mana pak? Dari kantor, padahal dari itu berdusta sekali. Ini WA siapa? WA temen, WA bos, padahal itu dusta 2 kali. Sehari-harinya mengumpulkan dosa dusta. Nah, maka jeleknya itu nanti bukan nikahnya yang salah, bukan poligami yang salah, tapi berdustanya itu terus-terusan. Yang pertama. Yang kedua, kalau istrinya nggak ridho, tersakiti, terzalimi sepanjang hidupnya, maka dia yang dizalimi itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran suaminya, maka doa itu akan diijabah sama Allah karena dia merasa terzalimi. Seperti itu. Anaknya juga, misalkan anaknya nggak ridho juga, ibunya diperlakukan gitu sama ayahnya, maka anaknya pun akan mendoakan karena merasa terzalimi. Kok ayah saya gitu banget ke ibu saya nggak ridho, kata anak kita. Maka anak itu juga akan mengadu kepada Allah. Maka jangan harap. Maka nggak sedikit orang yang poligami, yang langgeng itu orang yang bisa mengakurkan, bisa akur tuh. Kenapa? Karena imannya sama-sama kuat. Yang kedua, tauhidnya sama-sama kuat. Yang ketiga, pantas laki-laki suami tersebut untuk poligami. Kata siapa? Kata istrinya. Contoh, yang menurut saya suami yang pantas dan udah layak untuk poligami, kalau seorang istri yang udah mengatakan gini, aduh suami saya ini ngajak tahajud saya terus, tahajudnya nggak pernah kelewat, uang belanja nggak pernah kurang kepada saya, perhatian kepada saya cukup banget, banyak banget, perhatian ke orang tua saya luar biasa, perhatian ke anak-anak luar biasa, ngajar kepada saya, ngajarin Al-Quran, ngajarin kenal kepada Allah kepada saya luar biasa, cintanya, kasihnya kepada saya luar biasa. Udah. Nah, kalau istrinya udah ngomong gitu, itu layak baru. Pertanyaannya, Anda layak nggak? Kita sebagai suami, udah bagus belum tahajudnya kita? Udah setiap malam belum ngajak tahajud kepada istri kita? Kalau belum, nggak layak. Nggak layak kita mengatasnamakan sunnah Rasul, poligami, nggak layak. Kalau mau layak, kalau mau mengataskan Rasulullah, kalau kita harus tahajudnya udah bagus, ngajak istri, kemudian ngajar ke istri tentang tauhid, sehingga istri kita itu betul-betul yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, ya kan?
kemudian kebutuhannya terpenuhi lahir dan batinnya. Batin itu bukan, nafkah batin itu bukan masalah seks. Nafkah batin itu adalah bagaimana batin istri ini tenang. Gimana bisa tenang? Udah dikenakan ke Allah belum istri kita? Nah, itu nafkah batin itu memberikan ilmu agama kepada istri kita. Udah belum? Nafkah batin seksual, bukan, salah. Seksual itu nafkah biologis. Nafkah batin itu ilmu, keimanan. Nah, kalau kita bisa membentuk istri kita imannya sudah luar biasa, dan kita juga imannya luar biasa, kemudian sholat duhanya nggak kelewat, puasa sunnahnya nggak kelewat, sedekahnya luar biasa, begitu baik ke orang tua, ke mertua, ke anak, begitu perhatian dan mengajak anaknya sholat, mengajak anak, itu mah layak lah suami kayak gitu tuh poligami layak. Kalau belum gitu mah nggak layak, pasti berantakan, pasti berantakan. Maka jangan sekali-kali mengatasnamakan poligami ngikutin sunnah Rasul, sementara sunnah-sunnah yang lain nggak diikutin. Cuma sekedar alasan doang, padahal itu nafsu doang. Nah, tidak semuanya, ada yang sanggup, ada yang udah layak, itu tadi banyak. Tapi kebanyakan juga yang nggak layak, yang cuma mengatasnamakan. Kalau ditanya tentang mau poligami, semua orang mau. Mana suami yang nggak mau nikah lagi? Ada nggak? Nggak ada. Nah, tetapi mampu tidak di hadapan Allah mempertanggungjawabkan 2 istri, 3 istri, 1 aja bisa direbus kita di neraka jahanam. Kalau misalkan ada rambut istri kita yang berlai keluar, kemudian kita tidak mengingatkannya, kita akan direbus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 1 istri. Kemudian istri kita menghardik orang tuanya, kita nggak mengingatkan, kita direbus di neraka. Nah, kemudian istri kita kemudian ikutan hal-hal yang cicilan-cicilan yang riba, kita nggak mengingatkan sebagai suami, kita direbus juga di neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi bukan hal yang mudah poligami. Sering banget ustadz yang bicara dengan saya. Saya bukan ustadz, tapi ustadz banyak yang bicara dengan saya, konsultasi dengan saya. Nggak usah ustadz lah, kata saya. Ustadz nggak usah apain satu udah diajak apa aja, udah syariatnya udah diajar, udah dilakukan belum sama istri yang pertama? Belum. Jangan ngapa-apaan. Niatnya harus lurus, niatnya harus benar. Kemudian kalau mau poligami ya sama orang yang lebih tua, jangan sama yang lebih cantik. Itu nggak ngikutin Rasul berarti. Rasul itu disuruh sama Allah, bukan disuruh sama nafsunya. Nah, sahabat-sahabat, silakan kalau tadi kitanya sebagai suami udah, kita bisa bersama-sama tahajud, kita bersama-sama bisa memenuhi kebutuhan istri, kemudian udah bisa mengajak anak-anak mengajak kepada Allah, kemudian setiap hari bisa baca Al-Quran dengan istri kita. Nah, ikhtiarnya kita maksimal, layak tuh, silakan. Kalau mau poligami, mau 5, mau 10, mau 100, silakan. Tapi kalau misalkan tahajud aja nggak pernah, duha nggak pernah, sholatnya bolong-bolong, apa itu? Nggak layak mengatasnamakan sunnah Rasul. Malu nanti sama Rasul. Kenapa aku dijadikan alat untuk kamu mau nikah lagi? Kamu mengatasnamakan aku. Nanti Rasul gimana kalau marah seperti itu? Kalau misalkan sungguh-sungguh, ikutin yang tadi. Kalau udah syaratnya terpenuhi, iman, ilmu, harta, dan kemampuan untuk mengajak kepada kesolehan, udah sanggup, udah dilakukan, bukan sanggup. Karena ada yang bilang itu, pokoknya saya sanggup. Udah dilakukan belum? Istri 1 udah pernah dilakukan belum? Kayak gitu tadi, belum. Nanti kalau udah 2 lah, bohong gitu. Kalau bisa 1 dulu itu lakukan. Tahajud bersama lakukan, kalau mampu itu hebat. Tahajud bersama, baca Quran tuh, ajarin istri kita.
ajak baca Quran, terus nasihatin istri kita. Kalau sama istri yang pertama aja takut misalkan dinasihatin istrinya ngelawan, istri satu aja ngelawan, gimana istri dua? Nanti bisa dirempung, bisa dipukulin sama dua istri nanti. Nah, kalau sebagai suami udah imannya kuat, ilmunya kuat, hartanya kuat, ngajak beramalnya kuat, punya karisma di depan istrinya, ya kan, diakui sama istrinya bahwa beliau ini suami saya, beliau ini luar biasa baiknya, perhatiannya, ibadahnya. Itu baru kalau seorang istri udah mengakui suaminya kayak gitu, saya bilang layak, silakan. Insya Allah selamat poligaminya. Sekarang banyak yang mengataskan kan gitu. Nggak sedikit orang yang mau baru nih udah niat poligami terus nggak jadi, banyak. Karena kalau jadi bahaya. Yang tadi yang 14 miliar itu punya aset, kemudian punya hutang sekarang 4 miliar, sedang stres, sedang pusing. Apa penyebabnya? Beliau bilang, ini semenjak saya bermasalah dengan riba, yang kedua semenjak saya bermasalah dengan nikah. Karena nikahnya halal, nikahnya baik, bener, gitu kan. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, udah sah itu. Tetapi karena bohongnya terus berbohong, istri dua berbohong terus ke istri pertama, terus pas ke istri kedua bohong lagi ke istri kedua itu. Jadi dusta terus dikumpulin tuh, nyelengin dusta terus seperti itu. Nah, sehingga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting seorang suami atau istri harus mengakui bahwa poligami itu boleh, syariat Allah, tapi saya belum sanggup melakukannya. Gitu bilangnya. Nggak boleh kita benci sama poligaminya, karena poligami itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada dan dibolehkan. Nah, jangan menghina poligaminya, tapi orang oknum-oknumnya itu yang sok-sok sanggup. Nah, gitu. Jadi jangan benci sama syariatnya, jangan. Bahaya. Tapi katakan, ya poligami emang bagus, emang boleh, emang syariat Islam, tapi mohon maaf suamiku, saya belum sanggup, saya tidak sanggup. Nah, itu boleh Pak, Bu. Boleh. Kita ngomong gitu boleh. Yang puasa aja kalau nggak sanggup gimana? Bisa dikodok. Yang sholat aja ya kalau nggak sanggup berdiri bisa duduk, nggak sanggup duduk bisa berbaring, nggak sanggup berbaring bisa dengan kode. Tuh, itu yang wajib. Nah, ini poligami wajib, bukan perintah juga, cuman boleh, tapi ada syaratnya. Tuh, gitu. Bu Sri Hartini, barakallah. Bu Salsa dari Bengkulu, barakallah. Pak Yakub Messi, Bu Nova Yulia, wah, Pak Haji Henda, barakallah. Pak Dedi, Bu Linda, gitu ya Bu Dinda ya. Kenapa saya bicara tentang hal ini? Karena semakin banyak, udah lagi pandemik, ingin nikah lagi. Wah, ini istri satu aja nggak keparaban, nggak kekasih siraman rohaninya, dibiarkan nggak pakai kerudung, dibiarkan, kemudian nggak sholat, dibiarkan. Gimana di hadapan Allah nanti, mampu nggak? Ditanya, istri pertama kamu gimana sholatnya? Nggak tahu ya Allah, saya sering di istri pertama, kedua. Ditanya lagi, istri kedua gimana puasanya? Nggak tahu ya Allah, saat Ramadan saya di istri pertama. Aduh, itu digendir terus sama Allah nanti. Jadi jangan sok-sokan kita sanggup poligami ya. Sebagai istri pertama juga jangan sok-sokan ridho di poligami. Saya ikhlas kok di poligami, saya ikhlas jadi istri, jadi suami saya pun nikah lagi. Allah, jangan sok-sokan. Kecuali serius benar-benar, silahkan. Yang tadi syaratnya tapi ya. Jadi yang kedua, jangan mau juga dijadikan istri kedua, ketiga kalau memang tidak sanggup. Kalau hanya nyari uang doang, merotin uang, kalau udah nggak punya uang tinggalin. Nah, nanti di tahun kedua, ingat-ingat kata-kata saya,
di tahun kedua perubahan dasarnya. Yang tadinya baik suami kita jadi gak baik, istri kedua kita jadinya baik jadi gak baik. Kemudian suami kita yang baru kita jadikan istri kedua itu tadinya perhatian akan kembali kepada istri pertama, kasih sayangnya. Seperti itu sahabat. Nah, itu bukan karena magic, bukan karena pelet, memang seperti itu. Dan orang yang sedang tergoda dengan yang lain itu memang polanya gitu secara psikologis. Jangan betul-betul mengatasnamakan, oh kena pelet, oh kena ini. Enggak, emang kayak gitu polanya. Ya. Jadi sahabat-sahabat, di sini kita saling mengingatkan antara suami dan istri supaya tidak terjadi hal demikian. Nah, maka saling menyervis. Bagaimana suami menyervis istri-istrinya, dandanin istri kita, dibelikan makan, dibelikan make up terbaik istri kita. Kemudian istri kita dibelikan pakaian yang terbagus, yang kita suka nih, kayaknya bagus nih, orang lain pakai ini, kita beliin istri kita pakaian yang kayak gini. Bu, beli yang pakaian gini ya. Kita yang menentukan. Kemudian istri kita juga, sekarang istri ngasih informasi ke suami apa yang disukai oleh istri, sampaikan. Pak, jangan pakai kumis misalkan, ibu nggak suka, sampaikan. Pak, bagusnya jangan pakai celana yang kayak gitu, sampaikan. Ya, kemudian masalah ruangan, masalah kasur, masalah parfum, terbuka. Nah, terus itu sahabat-sahabat. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan demi kebaikan, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pertolongannya, sehingga rumah tangga kita walaupun penuh dengan ujian dan cobaan, Allah kuatkan kita, Allah luluskan kita dari ujian-ujian tersebut. Karena tidak mungkin selama hidup kita tidak diberikan ujian, pasti ujian demi ujian terus, supaya kita semakin berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian sahabat-sahabat, terima kasih, barakallah, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat rekan-rekan semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.